Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum adik-adik, bagaimana kabar kalian? La'allakum bikhair, semoga kalian baik-baik saja dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk lagi di pelajaran Al-Fiqh wa Suluk, Fikih dan Suluk, kemudian kita masih di bab As-Salam. Ismu silahkan ditulis namanya dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang kita lihat di sini mengucapkan salam dan izin ketika masuk. Yang pertama, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang lelaki dari Bani Amir yang ingin masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang tersebut tidak diizinkan masuk ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi tidak mengizinkannya. Ketika dia meminta izin, Nabi mendiamkannya. Ya, mengapa demikian? Mengapa tidak? Ternyata karena ia tidak mengucapkan salam sebelum masuk rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut hanya berkata, apakah aku boleh masuk? Jadi orang tersebut datang kemudian mengatakan, bolehkah aku masuk atau apakah aku boleh masuk? Nah kemudian Nabi menyuruh pembantunya untuk keluar dan mengajarkan kepada si orang tadi untuk minta izin. Bagaimana minta izin? Ya, kita baca dulu ya. Tanpa mengucapkan salam, tentu saja tidak diizinkan. Orang tersebut lalu memperbaiki kesalahannya ya setelah diajari oleh pembantunya Nabi SAW. Kemudian beliau atau orang tadi mengatakan, Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Nah setelah itu lantas Nabi SAW pun mengizinkannya. Setelah itu pun ia masuk. Jadi cara meminta izin maka didahului dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, paling baik. Atau boleh dengan Assalamualaikum, kemudian baru meminta izin, bolehkah aku masuk ketika ada orang di rumah. Nah bagaimana kalau seandainya tidak ada orang? Nomor 2 kita lihat ya. Bagaimana jika tidak ada siapa-siapa di dalam rumah? Maka Nabi bersabda, jika seseorang masuk rumah yang tidak didiami, maka ucapkanlah Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang soleh. Nah, ini silahkan adik-adik hafalkan. Ya, ini insya Allah sudah familiar ya, karena kita baca di dalam tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya, ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Baik, sekarang silahkan dibuka di halaman berikutnya. Kemudian jangan lupa namanya yang di atas silahkan ditulis dulu. Nah yang B sekarang jaga agar setan tidak tinggal di rumah kita. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang memasuki rumahnya, maka hendaknya berzikir kepada Allah ketika masuk rumah dan juga ketika ia makan di rumah atau ketika ia makan. Maka setan akan berkata ya, kepada teman-temannya, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makanan bagi kalian. Jadi kalau kita sebelum masuk rumah berzikir kepada Allah mengatakan bismillah, dan juga sebelum makan kita mengatakan bismillah, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, tidak ada tempat menginap dan juga tidak ada makanan bagi kalian. Karena orang tadi itu berzikir atau memulai makan dan mulai masuk rumah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau masuk rumah mengucapkan salam, itu juga termasuk zikir. Maka juga setan mengatakan pada teman-temannya, tidak ada tempat bagi kalian. Nah, jika seseorang memasuki rumahnya tanpa berzikir kepada Allah ketika masuk rumah, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, ada tempat menginap bagi kalian. Dan jika ia berzikir ketika mau makan, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, ada tempat menginap dan ada makanan untuk kalian. Jadi, kalau kita masuk rumah, maka kita berzikir dulu kepada Allah, yaitu dengan mengatakan bismillah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya ada orang di rumah. Nah, kalau tidak ada, maka Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kemudian kalau ketika kita mau makan, maka kita mengucapkan bismillah. Kemudian kalau kita lupa, maka kita mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu.
Nah, kalau seandainya masuk rumah kemudian mengatakan bismillahi atau dalam doa yang sering dihafalkan, doa masuk rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna dan seterusnya itu, maka sebagian ulama memandang hadis itu lemah. Maka kata Imam Nawawi, zikir apapun seperti bismillahirrahmanirrahim atau bismillah ketika masuk rumah itu pun juga disyariatkan ketika masuk rumah. Jadi ketika kita masuk rumah, kita mengucapkan salam itu pun disebut zikir, dan juga kita mengucapkan bismillah itu pun juga disebut zikir, karena doa tadi yang sering kita hafal itu diperselisihkan sanadnya oleh para ulama. Baik, ucapan zikir yang bisa mencegah masuknya setan ketika masuk ke rumah bisa berupa ucapan salam, yaitu assalamualaikum atau bismillah, atau zikir yang lainnya. Baik, kita lanjutkan halaman berikutnya. Baik, silakan seperti biasa ditulis namanya. Kemudian yang pertama, wahid, tulislah kalimat permohonan izin di atas, yaitu yang tadi dalam hadis tadi, yaitu assalamualaikum, bolehkah aku masuk. Kemudian yang kedua, warnailah, kemudian berilah tanda centang jika perbuatannya benar atau silang jika salah pada lingkaran yang tersedia. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Ini orang yang masuk kelas tanpa mengucapkan salam. Nah, di sini masuk kelas, mengetuk pintu dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang benar gambarnya silahkan dicentang, kalau yang salah disilang. Begitu pula di sini, ketika nelpon dia mengucapkan ya ustadzah, wahai ustadzah. Kemudian di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ustadzah. Nah, diucapkan salam dulu sebelum mengatakan wahai ustadzah. Maka mana yang benar silahkan dicentang, kemudian salah disilang. Nah, yang terakhir adalah yang paling bawah, nomor 3. Warnailah kalimat di bawah ini dan berilah harokat dan hafalkan. Ya, jadi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Silahkan diwarnai kemudian diberi harokat dan dihafal. Baik, sampai sini dulu. Alhamdulillah kita selesai dari materi salam. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.